Halo Business Partners, selamat datang di acara perdana kami, BDO Legal Talk, bersama saya, Ferranti Martunus, atau biasa dipanggil dengan Ipung. BDO Legal Talk ini merupakan acara baru dari kami, di mana kita akan sharing dan diskusi langsung dengan para lawyer di BDO Legal mengenai isu-isu hukum, hukum investasi, transaksi bisnis dalam konteks hukum, dan tentunya update dalam regulasi di Indonesia. Selanjutnya, sebelum memulai BDO Legal Talk, saya akan menyampaikan profil narasumber kita kali ini. Bapak Eman merupakan Managing Partner dari BDO Legal di Indonesia. Sebelumnya, beliau mendirikan kantor hukum Eman Ahmad & Co. setelah berkarir di salah satu law firm besar di Jakarta. Mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun, tentunya akan memberikan kita semua pandangan yang luas dan komprehensif, dan salah satu kualifikasi yang telah diraih oleh beliau adalah dalam bidang risk management. BDO Legal menjadi salah satu bagian unit BDO di Indonesia pada bulan November 2022. Hadirnya BDO Legal merupakan perwujudan dalam memberikan one-stop service bagi business partners dari BDO di Indonesia. Nah, demikian profil singkat narasumber kita kali ini, Pak Eman Ahmad. Begitu pula tadi disampaikan mengenai profil BDO Legal. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Eman Ahmad mengenai manajemen resiko hukum. Dan pada hari ini kita telah kedatangan seorang lawyer dari BDO Legal, yaitu Bapak Eman Ahmad. Selamat datang Pak Eman Ahmad dalam acara BDO Legal Talk. Terima kasih Pak Ipung. Ya, mudah-mudahan pembicaraan saat ini kita bisa memberikan manfaat bagi para bisnis partner. Sama-sama Pak Ipung, senang sekali bisa bergabung dalam kesempatan ini dan bisa bertemu dengan para bisnis partner. Ada beberapa pertanyaan Pak Eman ya mengenai manajemen resiko hukum. Mungkin pertanyaan pertama kali yang bisa saya coba tanyakan ke Pak Eman adalah mengenai apa sih Pak mengenai manajemen resiko hukum itu, kira-kira bisa Bapak terangkan Pak? Baik, sebelum saya menjawab mengenai pertanyaan mengenai apa itu manajemen risiko hukum, tentunya juga saya ingin menyampaikan satu pepatah dari Latin ya. Itu ada yang disebut dengan civis pacem parabellum. Bagi para pencinta film tentunya sudah mengenal mengenai istilah ini ya. Ini kalau dalam film itu ada film John Wick ya, yang artinya pepatah ini berkata bahwa barang siapa cinta damai, maka harus siap untuk berperang. Dalam konteks bisnis tentunya, bagi para perusahaan yang ingin berjalan perusahaannya dengan lancar dan aman, tentunya harus siap menghadapi masalah terburuk yang mungkin saja dapat terjadi. Mungkin di Indonesia masih terasa asing terdengar mengenai istilah manajemen risiko hukum, tapi tentunya sebetulnya penerapan risiko hukum sudah sering dilakukan tanpa disadari bahwa itu sebetulnya adalah proses dari manajemen risiko hukum. Dari sudut bahasa, manajemen risiko hukum terdiri dari kata manajemen, risiko, dan hukum. Kata manajemen tentunya sudah banyak sering dikenal ya, yaitu kegiatan-kegiatan seperti melakukan planning, actuating, organizing ya. Jadi suatu cara-cara teratur untuk mencapai tujuan. Jadi kalau risiko sendiri itu menurut ISO 31000, arti dari risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, terkait dengan kata hukum sendiri, kita bisa mengambil pendapat dari begawan hukum yang sangat terkenal, Profesor Mokhtar Sumateraja, yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya kaidah dan asas yang mewujudkan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu di dalam masyarakat. Jadi dalam bahasa sederhana, manajemen risiko hukum adalah cara untuk mencapai tujuan hukum. Gustav Radbuch, salah satu filosof terkenal, menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Begitulah kira-kira manajemen risiko hukum dilihat secara filosofis. Baik, menarik sekali Pak Eman penjelasan mengenai manajemen risiko hukum. Pertanyaan berikutnya nih Pak, yang mungkin menarik juga adalah apa ya kategori risiko hukum itu apa aja kira-kira? Bisa disampaikan Pak?
Kategori resiko hukum itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu secara kontraktual dan non-kontraktual. Yang non-kontraktual itu bisa terkait dengan peraturan, kemudian kepatuhan, struktural, dan litigasi. Demikian. Menarik Pak Eman, kalau saya coba telusuri lebih lanjut, konteks resiko hukum itu seperti apa Pak? Konteks resiko hukum itu bisa dilihat dari eksternal, jadi itu pengaruh-pengaruh resiko hukum yang timbul dari luar perusahaan atau luar dari pemilik atau pihak yang terdampak dari resiko hukum. Dan yang kedua adalah internal, ya. Dari internal itu berasal dari dalam perusahaan, ya, atau pihak-pihak yang berada dalam posisi terdampak dari resiko hukum. Baik Pak, menarik itu dari penjelasan, lalu ada konteks, lalu tentu ada risiko ya. Pertanyaannya kan semua itu ada suatu proses, ada tahapan dalam suatu perbuatan. Dalam konteks ini adalah mengenai manajemen resiko. Kira-kira tahapannya apa Pak mengenai untuk manajemen resiko hukum ini? Baik, tentunya manajemen resiko hukum itu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan ya, yaitu satu, identifikasi resiko hukum, yaitu secara meneliti bagaimana sumber-sumber resiko hukum itu ada, kemudian penyebabnya, ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian juga analisis resiko hukum. Nah, analisis resiko hukum itu bisa dilakukan dengan misalnya kita melakukan SWOT analisis, kemudian juga kita melakukan katakanlah cost and benefit analysis. Kemudian kalau tahap ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap resiko hukum, yaitu mempertimbangkan antara dampak ya dan potensinya gitu ya. Kemudian akhirnya nanti kita lakukan penanganan resiko hukum itu berdasarkan tadi ketiga penilaian yang dilakukan terhadap resiko hukum tersebut. Baik Pak Eman, itu menarik dari ada suatu proses yang cukup panjang ya dalam melakukan manajemen resiko hukum ini. Nah, pertanyaan menariknya adalah siapa sih Pak kira-kira yang bisa melakukan hal itu, melakukan bisa dibilang jasa ya manajemen resiko hukum itu siapa aja Pak kira-kira? Ya. Manajemen resiko hukum tentunya sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam konteks profesional sebaiknya pelaksanaan dari manajemen resiko hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sertifikasi terhadap manajemen resiko hukum. Seperti saya sendiri memiliki sertifikasi Certified Risk Management Professional. Mungkin begitu. Baik, jadi Pak Eman sebenarnya semua orang tuh bisa ya memberikan kira-kira pendapat ataupun analisis mengenai manajemen resiko hukum, tapi memang sebaiknya orang seperti Pak Eman ini yang mempunyai kualifikasi profesional yang memberikan jasa tersebut ya, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Ya. Menarik Pak Eman, siapa yang bisa melakukan jasa tersebut? Pertanyaan berikutnya nih Pak, bergunanya untuk siapa aja sih Pak kira-kira manajemen resiko hukum ini? Baik. Manajemen resiko hukum tentunya ada manfaatnya ya, yaitu untuk memberikan informasi yang sangat akurat terkait dengan resiko hukum bagi para pemangku kepentingan ya. Dan kegunaannya bagi siapa saja, tidak hanya kalangan usaha menurut saya, tapi juga bagi siapa saja yang mempunyai potensi terhadap resiko hukum. Mungkin seperti itu. Baik Pak Eman, terima kasih tadi Bapak sudah memaparkan cukup panjang mengenai manajemen resiko hukum, kegunaannya, lalu konteksnya, lalu tahapannya. Sekarang kira-kira message-nya untuk para bisnis partner ini apa Pak? Untuk manajemen resiko hukum ini Pak? Pesan saya, kenali resiko hukum itu sejak awal dan atasi sejak dini. Jangan sepelekan resiko hukum sekecil apapun. Memang tidak semua perkara akan dibawa ke pengadilan, tetapi mungkin saja bisa terjadi. Dan jika hal itu terjadi, maka kita harus sudah siap sejak awal. Memenangkan sengketa sebelum sengketa itu terjadi, atau solve the problem before the problem arise. Mungkin itu adalah esensi dari manajemen resiko hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Eman. Itu strong message saya kira buat untuk para bisnis partner. Dan menarik Pak, tadi kalimat itu ya. Solve the problem before the problem arise. I think it's important Pak itu. It's very strong message untuk para bisnis partner. Demikian sesi video Legal Talk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para bisnis partner. Sampai jumpa dalam video Legal Talk selanjutnya. Terima kasih.